Halo guys, gimana kabarmu? Saya doakan selalu kamu dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Pada episode kali ini kita masih berada di lahannya Pak Rudi, yaitu di DHD Farm. Kali ini kita akan melihat bagaimana proses indukan. Ciri-ciri lele yang siap memijah itu salah satunya adalah kejar-kejaran antara jantan dan betina. Nah, itu nanti lelenya ditangkap, kemudian ditempatkan di kolam tersendiri, kemudian dipijahkan. Tapi di sini kita tidak mendapatkan hal seperti itu karena antara jantan dan betina kolamnya itu dipisahkan. Karena pemijahan ini tidak alami. Kalau untuk indukan ini bagaimana ceritanya nih, Pak Rudi? Nah, kalau indukan ini kita datangkan langsung dari balai Pak, balai Dari benih balai. air tawar yang ada di Sungai Gelam. Ini sekarang beratnya rata-rata 2 kilo. 1 ekor 2 kilo. Ya, dan ini sudah kita rawat lebih kurang 6 bulan di sini. Biasa kita pakai indukan ini 2 tahun Pak. 2 tahun afkir, 2 tahun afkir. Oh. Ya, jadi nggak bisa dipakai selamanya. Karena paling nanti berat 3 kilo sampai 4 kilo maksimal itu sudah afkir. Kalau untuk makanannya indukan? Makan indukan kita campur Pak, ada pelet, kemudian ada maggot, fresh maggot kita kasih, kemudian keong atau bekicot. Nah, manfaat itu kan semua tinggi protein, fungsinya untuk mempercepat kematangan gonad dari indukan lele tadi. Dia berapa bulan sih dia bisa bertelur kalau indukan ini? Dengan perawatan makan yang intensif 1 bulan sekali bisa. 1 bulan sekali? Iya, 1 bulan sekali kita bisa pijah. Sekali bertelur berapa Sekali ribu? bertelur, kalau kita hitung telurnya sih bisa 100.000 Pak. 100.000. 100.000 telur. Kalau yang jadi larva biasanya nanti 70 sampai 80.000. Yang jadi bibit sekitar 50.000 karena dia pasti nurun terus sampai Iya, besar. Semakin besar usianya, jumlahnya semakin menurun gitu. Yang paling krusial dari indukan Pakan Pak. makan. Kalau kita tidak kasih pakan yang berprotein tinggi dia tidak bertelur. Hmm. Dia bisa 3 bulan, 6 bulan atau bahkan dia stop bertelur kalau pakannya dikasih tidak diperhatikan lah. Jadi dikasih maggot tuh berpengaruh sekali ya? Sangat berpengaruh. Sangat. Karena maggot itu proteinnya tinggi. Nah, nanti kita lihat video tempat maggot, nanti boleh dilihat aja. Kalau perbandingan makanannya antara maggot dengan pelet dengan apa itu tadi? Itu masing-masing satu banding satu Pak. 1 banding 1. Jadi misalnya 3 kilo, 1 kilonya maggot, 1 kilonya pelet, 1 kilonya bekicot atau keong. Kalau di sini FR-nya main di 3% kita Pak. 3%. FR itu feeding ratio. Jadi perbandingan bobot badan ikan dengan jumlah pakan yang diberikan. Jadi kalau dia 100 kilo totalnya berarti 3 kilo pakannya. Pakannya, Ya, oke. itu namanya feeding rate. Feeding rate. Feeding rate-nya 3% di sini untuk indukan. Kalau ini antara jantan dengan betinanya berapa? Biasanya perbandingannya 2 banding 1 Pak. 2 banding 1. Ya, 2 betina, 1 jantan. 1 jantan. Ya, dan tempatnya kita pisah Pak. Nggak boleh dicampur. Oh. Kalau dicampur dia bisa mijah sendiri di sini. Jadi bulan madunya itu kapan ya? Kita cek Pak. Jadi berkala kita angkat. Heeh. Petugas kita, karyawan kita ngangkat ini, dicek TKG-nya. TKG itu tingkat kematangan gonadnya. Begitu yang sudah masuk TKG 5, itu maksimalnya 5 ya. TKG 5 langsung kita proses pijah. Rata-rata seminggu sekali Pak kita lakukan pemijahan di sini. Oh, berarti nggak kawin dia nih ya? Dipaksa ya? Dipaksa, Dikeluarkan ya? Dikeluarkan ya. Karena Dosa kalau kita lagi nih Pak Rudi nih. kalau Aduh. kita buat ini alami itu enggak maksimal Pak. Oh. Paling kita dapat 20.000 bibit kalau alami. Tapi kalau kita pijahkan secara buatan itu bisa sampai 100.000 telur yang bisa keluar gitu. Berarti betinanya dikeluarkan dulu, habis itu baru jantannya dipaksa Jantan untuk di bedah Pak. Kalau lele nggak bisa dikeluarin, di bedah. dibedah. Ya karena bentuk spermanya beda dia. Seperti patin kan bisa kita keluarkan spermanya. Kalau lele ini harus bedah. Dibedah. Jadi dibedah, jadi diambil spermanya, ya ikannya digoreng ya. Oh. Karena digoreng. Jadi Baru dicampurkan ya, di situ. boros jantan Pak di sini. Iya, Boros iya, jantan. iya, iya, iya. Nanti kalau Bapak punya anggota ini belum punya ini boleh spermanya didonorkan. Dibedah. Tapi dibedah Pak.
Bercanda ya Pak. Aduh. Menderita jadi jantan Iya, lele. jantan lele Pak. Nanti yang lebih menderita lagi jantan magor Pak. Nanti Waduh. lebih menderita lagi, lebih sadis ceritanya. Ya jadi Tuhan tuh menciptakan makhluk hidup tuh dengan dimensi masing-masing, dengan masalah masing-masing, dengan Iya, iya. ya jadi kita bersyukur lah Pak jadi manusia Pak. Kalau lihat nasib lele kan. Di sini saya tidak menampilkan proses pemijahan secara non alami ya, atau pemijahan buatan. Saya ditawarkan untuk melihat, cuma saya tidak mau karena di situ proses pemijahan itu lele jantan itu dibedah, kemudian diambil spermanya, kemudian sperma itulah yang kemudian diletakkan ke lele betina. Jadi di situ kayak inseminasi buatan kalau di sapi. Jadi di situ kita tidak buat videonya, kita serahkan saja kepada ahlinya. Jadi kalau kamu mau budidaya lele, mending budidaya lele langsung beli anakan yang sudah mungkin 3 cm atau 5 cm, itu akan lebih gampang. Namun kalau Anda mau memulai usaha dengan pemijahan non alami, berarti Anda harus belajar dulu, belajar kepada ahlinya untuk proses pemijahan non alami. Kalau mau yang lebih sederhana, pemijahan alami, jadi tinggal memasukkan 2 lele jantan dan 1 lele betina yang sudah matang gonatnya, kemudian kita masukkan ke dalam kolam tersendiri. Nanti malam jam 12 malam sampai subuh itu akan bisa kita lihat hasilnya, telur-telur itu sudah menempel di permukaan. Pas masuk cos gitu ya. Hatchery itu semacam laboratorium ini. Hatchery. Ini hatchery, Nah, ini. laboratorium ini. Jadi dari sini nanti baru kita oper ke kolam Pak, tapi setelah disortir. Ini baru netas ya Pak. Yang dari larva itu ya? Nah, tapi belum kelihatan mungkin kali Pak. Baru netas ini. Umur 2 hari. Umur 2 hari ya. Nampak enggak Mas? Ada. Enggak Pak. Ini umur 2 hari Mas. Belum makan. Belum dikasih cacing sutra. Besok Nanti. dia makan. Ini umur 2 hari, yang ini tadi umur? Ini dari seminggu. Memang butuh ruangan seperti ini kan? Iya Pak, untuk larva lele itu sangat sensitif terhadap suhu. Makanya kita atur ruangannya tertutup lele. Atas pun kita kasih plastik, kedap udara ndak gampang masuk. Kita atur karena suhu yang dibutuhkan oleh larva ini 28 sampai 32 Pak. Kalau terlalu rendah dia bisa mati, terlalu tinggi juga bisa mati. Maka di sini pun kita kasih pengukur suhu, termometer. Kita bisa lihat Pak, ini suhunya sekarang ada di 30 derajat Celcius. Itu udah panas aja nih. Ya, karena suhu ruangan kan butuhnya 25-26. Itu udah kedinginan untuk mereka ya? Udah dingin tadi ya. Karena dia tanpa pelukan ibu Pak. Ah, iya. Tanpa pelukan ibu. Jadi Kurang dia kasih sayang. kurang kasih Ya. sayang. Jadi langsung mandiri kayaknya. Iya. Begitu selesai keluar dipijah jadi larva dia sudah tanpa ibu. Jadi ya sekali lagi kita sekalaku manusia beruntung Pak. Ya. Sampai 2 tahun aja masih disusui ibu ya. Iya. Biasanya orang-orang ngasih makan larva lele ini dengan kuning telur. Namun saya tidak menyarankan kuning telur karena perkembangannya itu lambat. Lebih bagus cacing sutra. Hasilnya akan lebih cepat dibandingkan telur. Ini kepala dia Pak. Kepala hatchery. Yang punya rumah dia. Maaf Mas Pur tadi lupa. Sawan Mas Pur. Bapaknya lele. Bapaknya. Pantesan kurus. Iya. Sauna terus itu ya. Dia, Panas. dia bisa mijah lili tapi belum bisa mijah cewek Pak. Bujang lapo. Jauh kan Pak. Lele merupakan salah satu ikan favorit yang paling sering dicari di pasar. Rasa dagingnya enak, gurih, dan tidak punya duri tajam. Jadi ikan ini menjadi primadona untuk para ibu rumah tangga. Harga dari ikan lele sendiri cukup terjangkau, tidak menguras dompet. Jadi pantas kalau ikan ini
selalu ada di setiap menu warung makan. Karena permintaan terhadap ikan lele ini selalu tinggi, ikan ini dibudidayakan dan dikembangkan dalam sebuah tambak yang untuk modernnya itu di dalam terpal. Ikan ini sendiri biasanya memang hidup di air tawar sehingga sangat mudah untuk dikembangkan. Maka tidak heran jika banyak orang berlomba-lomba membudidayakan ikan lele. Perawatannya mudah sehingga ini menjadi primadona bagi peternak-peternak ikan. Dengan adanya teknologi bioflok di mana tiap meter perseginya ikan bisa ditempatkan maksimal, maka keuntungan yang bisa diperoleh juga tidak main-main. Lahannya hemat, kemudian tingkat kematian ikannya juga minimal, kemudian pergantian airnya juga tidak terlalu sering dibandingkan kolam konvensional, dan hasilnya lebih maksimal. Dengan demikian keuntungannya pun akan maksimal. Nah, bagi kalian yang mau memulai budidaya lele, kalian bisa memulainya dengan menyiapkan lahan, kemudian menyiapkan benih, kemudian laksanakan dan laksanakan.